Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas median, kuartil, desil, dan persentil untuk data berkelompok. Nah, jadi kalau data berkelompok itu untuk keempatnya ini ya, saya katakan bahwa sebenarnya keempatnya ini satu rumus aja ya. Nah, mungkin nanti pembaginya aja yang beda. Nah, jadi kalian lebih mudah mengingatnya. Cara menghitungnya juga sama ya. Jadi untuk keempatnya tinggal kalian ingat satu rumus aja. Oke, langsung saja. Oke, sebelumnya ya saya jelaskan dulu pengertian median, kuartil, desil, dan persentil. Nah, sebenarnya median kan artinya adalah titik tengah atau nilai tengah ya. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini misalnya adalah sebaran data atau jangkauan data. Ini X minimum, X terkecil, ini data terbesar ya, maksimum. Nah, jadi median itu kan sebenarnya adalah di tengah-tengah ya. Ini median, nilai tengah. Median itu berarti dia membagi data menjadi dua ya. Nah, ini kan satu bagian dan ini satu bagian. Nah, maka titik tengahnya adalah median. Nah, sedangkan kuartil itu kalau saya gambarkan seperti ini. Nah, kuartil Nah, misalnya dengan data yang sama, kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian. Nah, berarti panjang data yang sama, berarti kalau kita bagi menjadi 4 bagian, maka titik pembaginya ada 3 ya. Nah, ini kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, maka kuartil 2 dan median itu pasti sama ya. Jadi kalau kalian ditanya kuartil 2 pasti sama rumus cara mencarinya dengan median. Nah, kalau kuartil 1 nanti agak beda sedikit ya, tapi cara penjabarannya sama. Nah, jadi konsepnya kan sama, median dan kuartil. Cuma pembaginya kalau kuartil tuh membagi 4, kalau median itu membagi 2. Nah, desil dia membagi data menjadi 10 bagian. Nah, kalau desil dia membagi data menjadi 10 bagian. Oke. Ini desil. Nah, berarti yang di tengah-tengah itu pasti desil 5 ya. Desil 5. Karena dia membagi menjadi 10 bagian, berarti desil itu hanya ada 9 ya. Hanya ada 9. Nah, jadi ini kita bagi menjadi 5 lagi ya. 1, 2, 3. Saya kira-kira aja ya. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5 ya. Berarti ini D1, D2, D3, D4, D5, terus sini D6, D7, D8, D9. Oke. Nah, ini desil ya. Bagi data menjadi 10 bagian. Berarti D-nya ada 9, titik D-nya lah. Oke, terus kalau persentil, persen itu kan per 100 ya, persen. Nah, kita kenal persen itu per 100, berarti dia membagi menjadi 100 bagian. Min X. Nah, berarti yang titik tengah-tengahnya di situ adalah P50 ya. Berarti kalau dia membagi data menjadi 100, berarti P-nya ada 90
P99. Berarti persentilnya ada dari P1 sampai P99 maksudnya ya. Nah, ini tidak saya tulis ya di sini ya, karena kebanyakan ya. Oke, langsung ke rumus. Kalau untuk data berkelompok, itu rumusnya median itu adalah median sama dengan L atau topi bawah ditambah setengah N dikurang FKKS frekuensi kumulatif kelas sebelumnya per F median, frekuensi median sendiri dikali dengan Pi panjang kelas. Oke, saya tulis dulu L itu tepi bawah, terus N itu jumlah frekuensi atau jumlah frekuensi aja, atau jumlah data ya. Terus FKKS frekuensi kumulatif kelas sebelumnya terus FMA F median frekuensi kelas median, terus P panjang kelas. Jadi ini rumus untuk median. Jadi kalau kalian ingin mencari kuartil, nah sebenarnya tinggal kalian ganti setengah ini. Nah tadi kan median membagi data menjadi 2 ya. Berarti kalau kuartil 2-nya kalian ganti menjadi 4. Nah sedangkan satunya nanti misalnya kalian mencari kuartil 1, berarti tinggal ganti menjadi 1/4. Kalau kalian mencari kuartil 2 berarti 2/4. Sedangkan mencari kuartil 3 3/4. Nah, jadi itu hanya itu ya bedanya ya. Berarti ini kalau kalian mencari kuartil 1/4 N, di sini 2/4 N. Nah, kalau 2/4 N kan jadi kalau disederhanakan jadi 1/2 N ya. Berarti sama dengan median. Berarti 3/4 untuk kuartil 3. Nah, sedangkan untuk D1 berarti 1/10N, 2/10N, 3 dan seterusnya. Kalau 7/10N. Nah, berarti hanya itu bedanya. Nah, terus juga ini untuk P50 berarti jadi 50 karena dia persentil berarti per 100 ya. 50/100N. 50/100N kan kalau disederhanakan juga 1/2N. Berarti juga sama dengan median. Median itu berarti samain dengan kuartil 2, sama dengan desil 5, dan sama dengan persentil 50. Oke, kita terapkan ke rumus, ke soal maksudnya. Oke, selanjutnya. Misalnya di sini yang dicari adalah median misalnya ya. Median nilai tengah ya. Oke, saya hapus dulu. Median. Nah, jadi caranya yang pertama kita harus mencari atau membuat yang namanya FK atau frekuensi kumulatif. FK ini kita lihat dari frekuensi awalnya kan 3 ya. 3 ditambah 2, 5. Oke, 5 ditambah 4, 9. Terus tambah 5, 14. 14 tambah 6, 20. Tambah 4, 24. Tambah 1, 25. Tambah 1 lagi 26. Oke, median rumusnya adalah tepi bawah ditambah setengah N
kurang FKKS per FME kali P. Nah, yang pertama kita tentukan dulu kelas mana ya, kelas mediannya ya. Jadi cara menentukan kelas itu adalah setengah N. Nah, setengah N. Menentukan kelas, kita lihat setengah N. Kelas. Setengah dari N itu adalah setengah, tadi kelas N-nya kan jumlahnya 26 ya. Kalau ini dijumlahkan semua berarti 26. Setengah kali 26 berarti 13 ya. Nah, 13 itu kita lihat lagi di FK, dia masuk di mana 13 ya. 3 belum, 5 belum, 9 belum, 14 sudah masuk ya. 13 berarti ini sudah masuk di kelas ini berarti. Nah, berarti masuknya di sini. Oke. Nah, ini adalah kelas median. Ini kelas median. Nah, kalau sudah ketemu kelasnya, tinggal kita ke rumus. L tepi bawah berarti batas bawah dikurang 0,5. Batas bawah kan nih, batas bawahnya 61. 61 dikurang 0,5 berarti 60,5. Setengah N, ini sudah setengah N. Oke, kita masukkan dulu. L itu 60,5 ditambah setengah N tadi 13 ya, kurang FKKS frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Nah, berarti kelas sebelumnya 9. Oke, per FME frekuensi median, frekuensi kelasnya ya, bukan FK ya. Frekuensinya 5 ya. Berarti 5. Panjang kelas 61 sampai 65 itu kalau kita hitung kan 61, 62, 63, 64, 65. Berarti ada 5, panjang kelasnya 5. 60,5 ditambah 13 kurang 9 berarti 4 per 5 dikali 5. Nah, ini kan 5-nya boleh dicoret ya. Berarti hasilnya adalah 64,5. Jadi ini adalah median. Nah, ini median. Terus kalau mencari modus bukan modus ya, berarti setelah median itu kuartil. Nah, kuartil. Kita coba mencari kuartil 3 misalnya. Kuartil 3. Kuartil 3 atau kuartil atas. Nah, jadi kuartil itu ada istilahnya kuartil atas, kuartil bawah, kuartil tengah ya. Kalau kuartil bawah tuh kuartil 1, kuartil tengah itu kuartil 2, terus kuartil atas kuartil 3. Berarti kita mencari kuartil atas atau Q3. Nah, Q3 berarti kita tentukan dulu kelasnya. Berarti kalau ini kita ubah rumusnya sedikit. Nah, berarti Q3 itu adalah L sama dengan L ditambah. Nah, yang ini kita ubah menjadi kalau kuartil kan per 4 ya. Kan dibagi 4 data tadi, membagi 4 data menjadi 4 ya. Karena di sini yang ditanya Q3 berarti di atasnya 3. Kalau Q1 berarti di atasnya 1, kalau Q2 berarti di atasnya 2. Nah, terus FKKS frekuensi kumulatif sebelumnya sama per F kuartil 3. Nah, frekuensi kuartil kelasnya ya. Frekuensi kelas kuartil 3 ini sama. Nah, rumusnya kan sama nih. Nah, tinggal kita cari kelasnya dulu. Oke, kelas. Cari kelasnya adalah 3 per 4N. Nah, kelas itu adalah 3 per 4N. Jadi ini yang harus kita hitung awal-awalnya, 3 per 4N nya. Berarti 3 per 4 kali 26.
3/4 kali 26 itu adalah 26 kali 3 78 dibagi 4 berarti 19,5 ya. 19,5 berarti 19,5. Kita lihat di sini yang masuk 19,5 berarti di 20 sudah masuk ya. 20 sudah masuk, 14 kan belum, 19,5 berarti 20 masuk 19,5. Oke, kita tandai ini kelasnya. Saya hapus dulu yang tadi ya. Oke. Berarti kelasnya yang ini. Nah, berarti ini kelas kuartil 3. Tinggal kita cari L nya tepi bawah 66, sama ini dikurang 0,5 berarti 65,5. 65,5 ditambah ini 3/4 N nya 19,5. 19,5 dikurang FKKS frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 14 per frekuensi kelasnya tadi 6 ya. Frekuensi kelas median kelas kuartil 3 berarti 6, panjang kelas sama tadi 5. Oke. Lalu kita hitung 65,5 ditambah 19,5 kurang 14 itu berarti 19,5 kurang 14 5,5 ya. 5,5 per 6 dikali 5 berarti 65,5 ditambah 5,5 kali 5 berarti 27,5 bagi 6. 27,5 dibagi 6. 65,5 ini hasilnya adalah 4,58. Hasilnya dijumlahkan adalah 70,08. Nah, jadi ini adalah kuartil 3. Nah, ini kuartil ini median tadi ya. Nah, jadi itu cara mencari median dan kuartil. Terus kita cari lagi nanti seterusnya desil dan persentil. Oke. Oke, desil. Oh, ini terhapus ya. FK-nya kita tulis ulang. FK 3, 5, 9, 14, 20, 24, 25, 26. Desil misalnya kita cari adalah desil 2 ya, misalnya desil 2 berarti D2. D2 sama dengan L tambah. Nah, di sini kan harusnya desil, karena desil membagi 10 berarti per 10N. Yang ditanya desil 2 berarti 2 per 10N. Nah, di sini sama FKKS frekuensi kumulatif sebelumnya. Di sini frekuensi desil 2 dikali panjang kelas. Oke, tinggal kita cari kelasnya dulu ya. Sama ya, 2 per 10N. Berarti kelas, oke, saya tulis di bawah sini, kelas sama dengan kelas D2 sama dengan 2 per 10N. Tadi 26, 2 bagi 10, 26. 2 kali 26, 52 ya. Berarti 5,2.
5,2 masuk di 3 belum, 5 belum ya, 9 ya berarti. Nah, karena 5 masih belum 5,2. Nah, berarti kelasnya adalah yang kelas yang ketiga ini. Nah, ini kelas D2. Nah, jadi L kan sudah ketahuan kelasnya. Berarti L tinggal 56 dikurang 0,5. Berarti L-nya 55,5 karena 56 kok dikurang 0,5. Oke, ditambah 2/10 N tadi 5,2 kurang FKKS frekuensi kelas kumulatif kelas sebelumnya berarti 5 per frekuensi di 2 nya adalah 4. Panjang kelasnya 55,5 ditambah 0,2 dibagi 4 dikali 5. 0,2 dikali 5 1 ya. 0,2 dikali 5 1 dibagi 4 seperempat itu 0,25. Berarti 55,5 ditambah 0,25 hasilnya adalah 55,75. Oke. Nah, ini desil ya. Oke, desil. Terus kita teruskan ke persentil. Yang terakhir persentil. Oke, masih muat. Misalnya kita cari persentil berapa ya? 70 berapa ya? 72 ya. 72 misalnya. Persentil 72 atau P2. P72. Berarti kita cari kelasnya dulu ya. Kelas P2, rumusnya dulu. P72 itu adalah L tambah 72 per 100. Nah, jadi karena dia persentil membagi 100 per 100, terus yang dicari ada P72, berarti di atasnya 72 kurang FK KS dibagi dengan P72 kali panjang kelas. Oke, cari kelasnya dulu. Kelasnya kelas 7 P72 terus sama dengan 72 per 100 kali 26. Jadi hasilnya adalah 18 18,72 ya. Nah, ini kelasnya. Jadi kelas kuartil persentil 72 itu 18,72. Berarti 14 belum masuk, berarti di 20 baru masuk ya. Oke, berarti kita tandai adalah di kelas sini ya. Nah, ini kelas P72. Langsung kita masukkan ke rumus L 66 dikurang 0,5 65,5 ditambah ini tadi hasilnya adalah 18,72 dikurang FK KS frekuensi kelas sebelumnya 14, frekuensi kumulatif ya sebelumnya 14 per frekuensi kelasnya adalah 6, panjang kelasnya 5.
65,5 ditambah ini kurang 14 berarti menjadi 4,72 per 6 dikali 5. Jadi 65,5 ditambah, ini sudah saya hitung tadi ya, 3,93. Oke, kita tambahkan dengan 65,5. Jadi hasilnya adalah 69,43. Nah, ini adalah persentil 72, 69,43. Nah, seperti itu ya cara menghitung median, kuartil, desil, dan persentil. Jadi sebenarnya satu rumus aja ya, tinggal kalian ganti ini dan di bawahnya menyesuaikan aja ya. Ini cuma lambang frekuensinya, lambang kelasnya ya. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan atau kesalahan dari saya, tolong dikoreksi. Silahkan tulis di komentar. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe channel saya, dan jangan lupa juga bunyikan lonceng pemberitahuannya agar kalian tidak ketinggalan pembahasan matematika dari saya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.